Ini sebenarnya banyak yang pengen tahu tentang kisahnya Ustadz sama Deddy Corbuzier. Tadi kan sempat nyebut tuh. Bagaimana ceritanya seorang Deddy Corbuzier tuh bisa akhirnya login di sini ya, di sini ya. Di masjid itu login sama Gus Miftah, karena kan banyak Ustadz lain, banyak pilihan lain. Kenapa Gus Miftah berhasil membuat Deddy Corbuzier login? Nah itu, siapa yang ngechat duluan maksudnya? Jadi yang ngechat duluan dia lah. Masa gue, emangnya gue cowok apaan? Pakai PP gitu nggak? PP dulu. gitu. Oh dia cek dulu. Cek duluan dong. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu gue viral 2018 di klub malam. Ya itu. Gue ngaji di klub malam dan gue ngaji di lokalisasi tahun 2000. Ya. Di Sarkem. Ya. Sarkem itu bahasa Inggrisnya market flower. Pasar kembang. Iya, pasar kembang. Ya. Itu ngaji di klub malamnya sekitar dari tahun 2008 lah. Setelah gempa bumi Jogja itu waktu itu. Nah, salah satu video saya di klub malam di Bali bersama sekitar 500 mbak-mbak Purel. Mbak-mbak LC, Ladies Cut itu pemandu karaoke. Itu yang ada di video minta dihalalin juga ya? Termasuk iya, gitu? tapi itu di Jogja. Oh, itu di Jogja. Itu di Bali, viral kan? Karena viral, banyak acara-acara infotainment di TV kan yang minta aku datang tuh. Saya kan selektif gitu loh. Saya nggak mau semuanya datang. Salah satunya Deddy, kono telepon terus itu krunya, tim kreatifnya. Akhirnya gua datang. Hitam putih. Di acara di Kopi Susu. Iya. Oke. Kopi susu hitam putih kan? Iya. Kopi susu. Iya. Tapi saya kalau dikasih kopi susu saya nggak mau. Kenapa? Karena itu membingungkan. Kenapa membingungkan? Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Lanjut Pak. Tapi pas saya ngopi sama Nikita Mirzani pas di Lampung itu orang bilang, kopi susu Gus? Iya. Kopinya saya minum, susunya saya lirik. Kurangnya cuma satu, di sini kagak ada. Iya. Abis ini kita makan ya. Kalian nggak ngasih kopi? Nggak apa-apa, abis ini. Kalau saya harus ngopi bro. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya, pernah marah-marah gara-gara urusan kopi loh ini. Aku nonton di YouTube. Iya, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Gue tahu lah gitu. Dan saya seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Istri cuma satu tapi kan? Hah? Istri satu? Saya alhamdulillah tipe cowok yang sangat setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong, sebentar dulu, kenapa saya ngomong seperti itu? Iya, kenapa? Karena direkam kamera, Pak. Nanti istri gue lihat podcast lo mate. Kita ke Deddy Corbuzier dulu, Deddy Corbuzier. Lo sih ngomong lompat-lompat ya. Nah, gara-gara itu saya viral diundang. Ketemulah Deddy. Ketemu Deddy. Kita bahas kenapa ngaji di situ bla 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 bla. Udah. Selesai acara, Deddy minta nomor HP. Dari semua acara TV yang gua datangin, artis yang mau minta nomor HP cuma Deddy. Kenapa dia minta nomor HP? Nggak tahu, yang lain songong-songong gitu. Deddy yang dikatakan songong, ternyata mah gua nggak songong. Pasti ada ketertarikan dong ya. Mungkin dia bilang, bro, share your number phone please, dia bilang. Tak kasih. Oke. Akhirnya dia ngevlog langsung saat itu. Kan waktu itu belum podcast, masih YouTube. Dia ngajak ngevlog. Nah, dia tanya begini, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila, Islam dan Pancasila? Nah, itu pertanyaan pertama kali. Karena dia tahu gua orang yang sangat tolerans. Saya orang yang sangat tolerans. Saya bilang, waktu itu jawaban saya begini. Ada orang mengatakan semua agama itu benar. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah? Nah, saya bilang, itu benar, tapi masih koma, belum titik. Iya. Kalau semua agama itu benar titik, Densu bahaya, bisa tiap hari ganti agama. Bener. Hari Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Ganduli Mbah Darmo, dan lain-lain lah itu. Iya. Gitu. Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Iya. Langsung dia dibilang, that's right, dia bilang. Ini saya sepakat. Oh, sesuai pemikirannya. Iya. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau orang tidak mengatakan agama, meyakini agama yang diyakini itu benar, kan wajib. Tapi konteksnya saya bilang, tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan keyakinan dan agama orang lain. Di situ Deddy tertarik dengan pemikiran saya tentang agama. Oke. Langsung dia ngasih alamat, bro, main dong ke tempat gua. Ngobrol. Panjang, ngobrol dong. Nah, akhirnya saya datang ke sana, YouTube pertama kali. Dan makanya saya tahu podcast pertama kali di mana saya ngerti. Masih di ruangan kecil di rumah yang lama itu kan. Kita YouTubean waktu itu. Dan setiap saya YouTube trending nomor 1.
Saat itu. Saat itu. Trending terus, Bro. Saya datang trending. Kita bahas apa? Oh, itu trending. belum podcast. Belum login ya, belum Belum. mualaf. Termasuk saya datang ke sana, gini dia makan pagi itu. Kita bikin konten tuh gampang banget, dia makan. Terus saya bilang apa? Nikmatnya, judulnya waktu itu kalau nggak salah, nikmatnya makan di rumah orang kafir. Iya, ada saya lihat gitu iya. kan. Saya berdoa, ternyata enak ya makan di rumahnya orang kafir. Itu jadi pembicaraan yang ringan tapi asik. Iya. Terus bla 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 bla. Akhirnya Dedi mulai bertanya tentang Islam. Mulai menunjukkan keseriusan. Saya punya prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, dia akhirnya bertanya sama saya begini. Pertanyaan yang saya masih ingat waktu itu. Ini tanpa teks, tanpa rencana, tanpa skrip macam-macam. Bro, dia bilang, kenapa banyak ajaran agama itu yang tidak masuk akal, dia bilang. Oh, itu aku dengar tuh. Iya kan? Waktu itu. Saya kaget kan? Aduh. Kamu tanya apa? Kenapa banyak perintah agama tidak masuk akal? Contohnya apa? Nabi Musa membelah lautan. Iya, itu. Pakai tongkat. Unbelievable dia. Ada lagi yang dia bilang, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Iya. Mana ada? Dia bilang. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi lu naik sampai Sidratul Muntaha. Logikanya dari mana? Semalam lagi dia bilang. Kalau Nabi Isa berjalan di atas air, itu sulapan, gue bisa. Iya. Ini menafsirkannya secara sulapan. Secara sulapan. Itu. Bukan beneran. Bukan beneran. Dan ini nggak salah dia. Karena orang dalam pencarian kan. Saya menangkapnya begitu. Menurut bagaimana? Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa dilogikakan? Diilmiahkan? Saya jawab. Kalau semua agama bisa dirasionalisasikan, itu berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau begitu orang nggak usah beragama, cukup kuliah saja selesai. Masuk akal. Dia kaget. Oh begitu ya? Iya. Kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan, nggak usah beragama. Justru hebatnya agama itu karena beda dengan ilmu pengetahuan. Iya. Kemudian saya tanya, gue mau tanya sama lu. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati turun ke mata? Kalau jawaban Densu apa? Dari mata turun ke hati. Nah, saya bilang ini salah. Jawaban Dedi persis sama jawaban Dedi. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang, kalau cinta itu, saya bilang, the big wrong bro, saya bilang. Lu kok begitu? Kalau saya nggak lihat bagaimana saya bisa cinta, dia bilang. Betul. Itulah kesalahan kita, saya bilang. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Tuhan. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti saya tidak akan pernah mencintai Nabi. Karena mata saya tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Betul. Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Masuk akal. Tapi walaupun mereka tidak pernah melihat, ternyata bisa jatuh cinta. Bisa. Hamil bro. Nggak salah jalan. Nangkep aku sampai sini. Ya kan? Maaf. Sama. Belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal. Tapi akal harus mengikuti hati. Bagaimana kalau hatinya penuh dengan keburukan? Lah berarti hatinya dulu yang perlu didandanin. Cakep. Hatinya dulu yang perlu didandanin. Karena kan baik dan buruknya manusia itu kan bukan tergantung akal. Iya. Tapi tergantung hati. Iya. Makanya kenapa dulu ketika kamu ngelamar Ci Olive, kamu cinta nggak sama Denny? Tanyakan kepada hati nuranimu. Iya. Bukan tanyakan kepada akalmu. Oh, berarti aku nangkep nih sekarang. Kalau di dalam Islam itu bagaimana kita melihat seseorang secara agamanya itu kita lihat dari akhlaknya. Dari akhlaknya. Dan kemudian kasih sayangnya ya. Ya. Karena dua hal ini yang menjadi... Dan Nabi itu dulu diutus bro. Tujuan awalnya adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk dandani akhlak. Iya. Makanya kenapa namanya jahiliyah. Zaman dulu. Jahiliyah itu bukan goblok. Tapi rusak peradabannya. Iya. Ya didandani akhlaknya. Berarti kalau seperti itu, bukan artinya seorang yang masuk ke dalam Islam itu akhirnya diperbolehkan untuk atau diharuskan untuk memusuhi yang lain ya? Nah, pertanyaannya begini. Ini menarik. Jadi, Ramadan terakhir sebelum dia login, saya datang kepada dia membawa nasi Padang. Kan Dedi itu kan makannya OCD ya? Iya. 24 jam sekali. Dan saya tahu dia sukanya makan nasi Padang, nasi pop. Dia kalau makan nasi ayam pop itu kan bisa 15-20 biji itu. Tak bawain ayam pop, nasi Padang, dia tidur di kamarnya, gua ketok pintunya bro. Bro, bangun makan. Dia datang, buka pintu kaget. Gila lu kan puasa, ngapain bawain gua makanan? Nah, karena waktu itu rame-ramenya sebagian orang Islam ormas yang pengen menutup rumah makan ketika Ramadan.
karena dianggap mengganggu orang berpuasa. Nah, dia tanya, lu gila ya? Yang lain teman-teman lu suruh nutup rumah makan, lu malah bawain gua makanan, dia bilang. Kenapa sih lu? Dia bilang. Gua jawab, bro, saya itu selalu punya prinsip. Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati, karena puasa itu untuk Tuhan. Justru puasa itu menghadirkan pribadi yang terhormat, melahirkan pribadi yang terhormat. Saya puasa tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa hasilnya adalah melahirkan pribadi yang terhormat. Kalau hari ini kita tersinggung dengan orang yang buka restoran di siang hari, harusnya kita malu dengan orang miskin yang setiap hari jalan depan restoran dan mereka nggak kuat beli. Makanya puasa itu melahirkan apa? Sense. Supaya apa? Merasakan penderitaan orang miskin. Maka bagi saya, bulan Ramadan itu yang perlu ditutup, itu bukan restorannya, tapi mulutnya. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau. Supaya lebih banyak diamnya. Berarti banyak emas itu ya? Ya, makanya diam itu emas. Makanya kalau Ci Olive minta emas, suruh diam. Minta emas, diam. Gue nonton lagi yang itu lucu banget. Berarti puasa kan mengajarkan pengendalian diri. Nah, imsak. Berarti banyak ajaran dalam Islam yang mengajarkan manusianya untuk menguasai dirinya. Ya kan, mengendalikan dirinya. Ya. Lewat akidahnya, lewat ritualnya, dan lain-lain gitu kan. Termasuk lewat puasanya kan? Lewat puasanya gitu loh. Nah, akhirnya apa yang membawa seorang Dedi nih, yang nge-trigger dia? Nah, akhirnya dia bertanya tentang konsep iman. Bro, iman menurut lo apa sih? Ini yang menarik. Ini entry point-nya di sini. Akhirnya saya bilang, ada satu kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Ada kitab kecil itu, anak naib tidak iyah, anak SD lah. Ada soal begini, mahwal iman. Iman itu apa? Di situ ada jawaban sederhana. Al-iman huwa an na'taqida annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Iman itu adalah meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan, dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Berarti Allah itu sempurna. Nggak punya kekurangan. Ya. Kemudian dia ditanya, kan dia cerdas. Kalau Allah itu sempurna, menurut Gus Miftah, Allah itu perlu dibela apa enggak? Saya jawab enggak. Islam itu perlu dibela enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Bagi saya yang perlu dibela itu yang lemah. Wong Tuhan sempurna kok dibela. Justru kita yang butuh pembelaan dari Allah. Kenapa tersangka itu membutuhkan pengacara? Karena tersangka lemah, membutuhkan pembelaan dari pengacara. Bagi saya Allah itu tidak perlu dibela, wong Allah itu sempurna kok. Justru saya yang perlu dibela sama Allah. Islam itu nggak perlu dibela. Kita yang harus dibela sama Islam. Yang perlu dibela itu bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh di Rohingya orang Islam dibakar. Itu yang perlu dibela. Bukan Islamnya. Islam sempurna kok dibela. Jadi kalau ada tuh video-video yang aku lihat atas dasar mengatasnamakan membela Allah. Sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Kemudian dia merugikan orang lain, terus menjahati orang lain, itu nggak benar. Tafsir beragama yang salah menurut saya. Bukan Islam yang salah, tapi tafsir yang salah. Ada pernah aku lihat orang mendoakan itu, seorang ibu dia mendoakan supaya Allah tuh melaknat orang itu. Ya kalau dia berdoa silakan saja. Iya, karena dia bilang karena saya takut nanti tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah segala macam itu. Pernah ada tuh video itu. Itu orang yang sok penting, bro. Allah itu disembah tidak menambah kemuliaannya, tidak disembah juga tidak akan mengurangi kemuliaannya. Kalau kemudian dia mengatakan, ya Allah aku takut nanti tidak ada lagi yang menyembahmu. Lah lu siapa? Jangan sok penting lah. Makanya Densu ingat, tetaplah terlihat penting, walaupun tidak berguna. Berarti semua tergantung penafsiran ya? Nah, agama itu multi tafsir, bro. Sekarang begini, yuk tak kasih contoh yang paling gampang. Kenapa satu ayatnya sama, tetapi dibaca orang tafsirnya berbeda? Gini ya, di depan rumah kita ini ada orang tabrakan nih, laka lantas, biar. Yang melihat 3 orang. 1 polisi, 2 kiai, 3 maklar. Kira-kira tafsirnya dia terhadap kecelakaan itu beda-beda nggak? Beda. Begitu polisi, ini terjadi kecelakaan karena diawali dari pelanggaran lampu lalu lintas. Itu polisi normatif kan. Begitu kiai, dier, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Iya benar. Kiai kok. Begitu yang lihat konten kreator, wah jadi konten ini. Wah, terjadi begini. Kalau yang lihat maklar, beda lagi tafsirnya.
ini motornya harga 10 juta, rusak 30%. Kalau dijual masih laku 5 juta, 7 juta lah. Iya. Kejadiannya sama, tafsirnya berbeda. Betul, betul. Makanya kita tidak bisa mengklaim tafsir kita yang paling benar. Yang paling aman adalah menggunakan tafsirnya orang yang ilmunya jelas tidak diragukan. Jangan menggunakan logikanya sendiri. Dan akhirnya apa yang membuat Dedi masuk? Lah gara-gara itu, dia mulai berpikir keras. Oh. Berpikir keras macam-macam hingga one day dia telepon saya malam-malam, bro, I will to be a Muslim. Serius? Serius. Kaget saya bilang nggak usah, nanti nggak mau gua dikira ngajak lu masuk Islam. Enggak, tak tolak bro, jangan dikira saya ngajak. Saya nggak pernah sekalipun ngajak dia masuk Islam. Lah bukannya banyak orang yang seneng ketika akhirnya dibilang, wah gue yang islamin orang ini. Oh enggak, saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau ya, karena saya nggak mau dianggap saya memprovokasi dia masuk Islam. Satu, yang kedua, saya pengen ngetes dia ini bener masuk Islam atau pengen nambah follower, nambah subscriber. Itu kan buat yang sujon aja pikirannya. Kan pasti ada yang mikir seperti itu. Iya. Sampai itu belum apa-apa, itu banyak media TV yang dengar. Ada beberapa TV yang minta supaya live kalau ada dia masuk Islam. Oh, oke. Sampai ada yang nawari duit macam-macam. Iya, pasti. Tahu sendirilah itu. Bla 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 bla. Saya tes lagi. Dia telepon lagi 1 minggu kemudian, bro, please, I will to be a Muslim. Serius lo tak bilang. Sampai tak kasih jok, dia nggak usah. Masuk Islam itu berat, Ferguson berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, saya bilang. Lucu lagi. Dia ngeyel, karena orangnya lucu. Iya. Dia ngeyel, pokoknya saya pengen masuk Islam. Iya. Akhirnya saya bilang begini, kalau lu pengen masuk Islam, sudahlah di Jakarta saja. Di Masjid Istiqlal tuh, imam besarnya temanku. Tak teleponin bisa. Bagus kan. Di situ. Atau kan lu punya ustadz banyak. Lu kenal dengan A.A. Kim, lu kenal dengan Ustadz Wijayanto, lu kenal dengan ini, dengan ini. Saya bilang begitu. Dia ngeyel, enggak. Kalau saya harus masuk Islam, saya harus dengan you. Alasannya apa ya? Saya tanya, kenapa? Karena you dulu pernah mengajarkan kepada saya. Apa? Kalau seandainya seorang itu masuk Islam, wajah Islamnya seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Oh. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya radikal, Islamnya akan menjadi Islam yang radikal. Kalau pintu masuk Islamnya orang yang suka marah-marah, Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tetapi kalau masuk Islamnya melalui pintu yang ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kalau saya harus masuk Islam, saya harus melalui pintu yang ramah. And this is you, not others, dia bilang. Saya tanya, emang kenapa? Islam itu kan asik. Lu ngaji di kampus bisa, di masyarakat bisa, di lokalisasi bisa. Kan gua bisa ngikut, katanya sambil guyon-guyon begitu. Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu poin dia.